menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu ndak. Sehingga nyun sewu saya ada sombong banyak gus-gus alim yang ngaji saya Jamul Jame, yang ngaji Mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. Nya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sampean nggak apa-apa kalau menyaingi saya, tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya enggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halummu ilayya, wahai orang Quraisy ke sini. Terus nabi mulai manggil satu-satu, ya bani abdi amanaf ke sini, ya bani fihir ke sini. Terus saya ini adalah an-nadhirul mubin. Saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat yada abi labi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri, jadi Nabi seklunak-klunus, ketemu wong monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sengerti nak Nabi ku sapa aja. Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, gak Jamul Jame. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawame, kumpulane pira-pira kumpulan. Dadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ana. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi mun. Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak napa? Cara. Sampeyan nek cara sitok ora mesti, kula nu gak ada cara kathah. Dadi nek dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, Sarang ada, Peloso, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal busnya, tak anter. One keren, sudah ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja, ada maafnya barang, maaf tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan, larian modal jenengan 2 tahun. Tapi ini bodohnya mau 3 bulan, mulai ngaji ini dok bab sholat. Enggak apa-apa. Itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya dia tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus, gak apa-apa, kok tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu. Ketika ada ayat Wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis, dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu.
Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye umatku dadi masangi benang ini. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawab baik, minal fajr. Wis alim gue yakin alim. Memang ikut tak? Masa ikut? Ergo gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono mat maksudnya iki cek kurang sithik terus turun apa? Minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata jawab apa? Minal fajar. Itu lolos langsung dokter. Pun pinter. Ya pinter ngerpek maksudnya ora digandeng. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah, sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea itu sebetulnya saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh, iku cek piro? 24, kira-kira ya digawe 20.000. Wis 20.000 salat kabeh, tahlilan kabeh suruhame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok wis rame. Wis rame lah walhasil. Itu tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Wis gak apa-apa sing penting muni hadis sing tok tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ndi totalan guri, sing penting rame. Maksudnya sementing rame ngomong visi Islam. Itu Islam tahlil sitok Islam sunnah Rasul gak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi. Tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang. Bareng wis ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah, masjid kontrakan ning Korea. Nang kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu gambare pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu kalau saya nggak tahu itu cara lewat gimana karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti gue sebagai Jumatan, mulai bubar pas aktif. Wakai wong ayu, meh wera Jumatan. Mereka mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main. Ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Jumatan pun yang gini wae.
Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta Gus ini. Ya aku muni. Ya sebelum Jumatan wae apik. Wong seperti dilakoni kok takok dosa ta Gus. Ora imus kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? Di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sayyidina Ali itu. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia. Kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar. Karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu enggak masalah. Sama niru sing kedunyan mawon sing luwih gampang. Napa? Lunggih tuh. Kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu. Baru kayak wong kedunyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab sholat terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane sholat sing batal apa ngentut roh. Aduh aduh. Ilmune kok roh nang nganti bab iku jek roh. Sing batal sholat apa jek roh ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab ya marostil kiblat itu serang arah iso atau nganggo komputer itu loh nganggo jam nganggo kompas padahal ono ilmu nih ya marostil apa kiblat di bulan tertentu hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah serang arah iso atau ngono-ngono itu serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya, jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. Fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumatkan. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Enggak dikenal orang itu bangga gini-gini. Oke lah, kalau yang enggak, saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, ora usah sowan. Oh ribet. Ya lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem piye karepe. Wong kok aneh. Iku berarti kok karo kowe seneng dokter, konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mestine kowe iku takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Lah jenengan kawin mriki tahun pinten? Lha wong jare Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahire ku piye karepe? Sesuk tak gak takok pisan matiku kapan to. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takok, Dok, kelahiran tahun pinten jenengan? Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng wong alim yo ngaji titik. Nah, kowe misalnya seneng artis, delok konser artisnya takok kelahiran tahun piro. Gak penting artis ayu mbok delok seneng, wis sudah gitu aja. Ora wong alim yo ngono, ngaji seneng. Yo kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Aneh, iku dudu obat ngono, yakin. Maksudnya bu sing profesional, maksudnya sing rontok bener sidik lah, jadi wong, aja bener nemen-nemen gak mungkin, wis pokoknya bener sidik-sidik. Makanya kemarin ngaji apa Nasoihul Ibad kan gitu, mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji, orang kok mujalah satu ulama udah mensowan, matekno wong terane ngetejo. Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. Kulo termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapati kathah. Kuwi jake masyaallah tenan wis. Muga-muga rodok tobat sithik-sithik lah maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Ya kan lebih enak. Nah, hubungan mbek dukun wis takok wis. Mbah niki menyangking pundi?
Kok jenengan dermemel nglafat nopo sing kalimatnya sing jelas kan apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye. Takono. Aku yo guru pun bae dukun. Wong kalimatnya ra jelas kok mandi. Nak jelas gak mandi. Kok nak jelas kita bodoh ini. Ayo guru mantra.